Bumi Kediri ternyata pernah disinggahi putra Raja Brawijaya V, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Tepatnya di lembah Gunung Wilis di Hutan Kelir, Dusun Igir-Igir, Desa Joho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Wajar bila tidak semua orang tahu, bahkan mungkin kurang percaya bila ada seorang anak Raja Majapahit pernah kesasar di Bumi Kediri. Karena memang tidak ada bukti tertulis yang bisa dijadikan rujukan. Hanya keyakinan warga saja, bila Syekh Bela Belu, yang sebelumnya bernama Raden Jaka Bandem, putra dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya terakhir pernah singgah di Kampung Kelir. Dukut, 66, warga Dusun Igir-Igir, kepada bangsaonline.com menceritakan bahwa ia mengetahui kalau di Kampung Kelir ada petilasan yang diyakini sebagai petilasan orang penting dari Majapahit itu, dari almarhum ayahnya, Setro. Menurut Dukut, ayahnya pernah bercerita bahwa dulu ada surau tempat orang sakti di tengah hutan Kelir untuk bertapa. Sebenarnya kalau dikatakan surau juga bukan, karena tempat itu hanya berupa batu bata putih yang di atasnya hanya ada dedaunan dari pohon yang seolah memayungi batu bata putih itu, katanya. Batu bata putih itu dijadikan tempat untuk bersemedi dan tempat beristirahat seseorang yang diyakini Syekh Bela Belu muda, sebelum masuk Islam bersama pengikut setianya. Sekitar tahun 1962, ketika itu saya berusia 7 tahunan, pernah diajak bapak masuk hutan di mana batu bata putih itu berada. Kala itu, ada seorang kiai dari Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, yang datang dan berjanji akan mendirikan musola di atas batu bata putih itu, katanya. Janji mendirikan musola itu ternyata tidak segera ditepati. Suatu saat, ia merasa tertidur dan bermimpi didatangi seseorang yang misterius, diminta agar mencari Mbah Kiai itu untuk segera mendirikan musola di atas batu bata putih itu. Menurut Dukut, mimpinya itu diberitahukan kepada bapaknya, Setro. Lalu dicarilah Mbah Kiai tersebut di Kecamatan Keras. Ketika ketemu, apa yang dipesankan orang dalam mimpinya itu disampaikan kepada Mbah Kiai. Maka setelah itu, dibangunlah musola dari kayu di atas batu bata putih. Diceritakan oleh Dukut, tempat tersebut masih wingit. Bila ada orang datang dengan niat tidak baik, akan celaka. Tapi bila datang dengan niat baik, maka juga akan baik. Ketika itu bapak saya sedang lapar dan berdoa agar bisa makan, tiba-tiba ada makanan, yang tidak diketahui datangnya, cerita Dukut. Musola yang diyakini sebagai petilasan Syekh Bela Belu itu kini banyak didatangi orang, baik dari Kediri sendiri maupun luar kota. Bahkan dari luar Jawa serta luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Sayangnya, akses menuju musola Syekh Bela Belu yang berada di tengah hutan sejauh sekitar 3 km itu masih sulit. Kondisi jalannya berbatu, meski masih bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Hanya, untuk menuju musola Syekh Bela Belu, pengunjung harus berjalan kaki kurang lebih 1 km. Diketahui, Syekh Bela Belu yang semula bernama Raden Jaka Bandem singgah di Kampung Kelir untuk beristirahat dan bersemedi, dalam rangka menyelamatkan diri. Sebab pada masa itu, kekuasaan Kerajaan Majapahit semakin terdesak oleh berdirinya kerajaan Islam di bawah pemerintahan Raden Patah di Demak Bintoro. Raden Jaka Bandem yang nama aslinya Raden Dandun menempuh perjalanan menyusuri pantai selatan. Dalam perjalanan ke pantai selatan itulah, diyakini Raden Jaka Bandem pernah singgah di Kampung Kelir. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, mereka pun tiba di sebuah pantai yang bernama Parangtritis, dan mendirikan padepokan di daerah tersebut pada puncak Bukit Pemancingan. Raden Jaka Bandem sendiri yang menjadi sesepuhnya. Kemudian datanglah Syekh Maulana Maghribi di wilayah pantai selatan yang merupakan penyiar agama Islam dari Kerajaan Demak dengan rajanya Raden Patah, yang akhirnya menetap dan mendirikan pondok pada puncak Bukit Sentana.
Syekh Maulana Maghribi kemudian menyiarkan ajaran agama Islam dan membuat banyak orang tertarik dan memeluk agama Islam, termasuk Raden Jaka Bandem bersama seluruh pengikutnya. Kemudian Padepokan Bukit Pemancingan berubah menjadi pondok dengan Raden Jaka Bandem sebagai sesepuh pondok, hingga akhirnya ia berganti nama menjadi Syekh Bela Belu. Sejak muda Syekh Bela Belu memiliki kegemaran tirakat atau bertapa, namun dengan cara yang berbeda. Yaitu tetap melakukan kegiatan makan, bahkan berlebihan, di mana ketika nasi sudah habis maka dengan segera akan kembali menanak nasi, begitu terus berulang-ulang. Syekh Maulana Maghribi pun sempat bertanya mengapa tirakat yang dilakukan Syekh Bela Belu tidak lazim. Menurut Syekh Bela Belu, cara masing-masing orang berbeda-beda dalam melakukan tirakat. Kemudian, Syekh Bela Belu mengajak Syekh Maulana Maghribi yang merupakan gurunya untuk bertanding ilmu berdasar cara tirakat yang berbeda tersebut, untuk menguji siapakah yang lebih berhasil. Salah satu jenis pertandingan adalah mengadu kecepatan dalam jarak tertentu, yaitu dari Parangtritis sampai ke Masjid Mekah. Pada akhirnya, Syekh Bela Belu memenangkan pertandingan tersebut, dan Syekh Maulana Maghribi mengakui kekalahannya. Syekh Bela Belu Islamkan penyembah Ratu Kidul di pantai selatan. Syekh Bela Belu merupakan wali yang berhasil mengislamkan kisah penduduk yang berada di wilayah pantai selatan Jawa. Melengkapi dakwah Wali Songo yang wilayah dakwahnya belum menyentuh Yogya dan pantai Parangtritis. Berikut ini kisah dakwahnya. Syekh Bela Belu atau Raden Jaka Bandem yang nama aslinya Raden Dandun menetap di perbukitan Parangtritis setelah Majapahit mengalami keruntuhan akibat serangan Pati Udara atas perintah Raja Grindrawardhani yang bermaksa di Kediri. Sedangkan Raja Brawijaya kelima dan sejumlah pengikutnya menyepi di Gunung Kidul. Nama asli Syekh Bela Belu adalah Raden Jaka Bandem. Syekh Bela Belu dan Syekh Damyaking masuk agama Islam mengikuti jejak gurunya, yaitu Panembahan Slohening, yang telah masuk Islam terlebih dahulu setelah beliau kalah dalam berdebat dan beradu ilmu dengan Syekh Maulana Maghribi di pantai Parangtritis. Setelah masuk Islam, Syekh Bela Belu menyebarkan agama Islam di daerah pantai selatan yang dulunya banyak dihuni gerombolan jin penganut Ratu Kidul yang bersemayam di pantai Parangtritis. Ia berdakwah bersama Syekh Maulana Maghribi yang bertempat tinggal di Bukit Parangtritis yang lokasinya tidak jauh dari pantai Parangtritis, Yogyakarta. Syekh Bela Belu memang bukan sembarang wali pasca Wali Songo, tetapi seorang wali yang memiliki kesaktian tingkat tinggi. Hal ini wajar karena masih keturunan Raja-Raja Majapahit yang terkenal sakti mandraguna. Baginya kalau urusan Ratu Kidul yang memiliki kerajaan di bawah laut pantai Parangtritis merupakan pekerjaan yang dianggap gampang. Sumbarnya Syekh Bela Belu bukan sekadar sombong, melainkan terbukti menjadi kenyataan. Ratu Kidul tunduk dengan sendirinya dan pengikutnya telah menjadi pengikut Syekh Bela Belu. Cukup banyak penyembah Ratu Kidul yang masuk Islam setelah bertemu dengannya di tengah perjalanan maupun datang ke tempat tinggalnya. Dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang menyembah Ratu Kidul tidak seperti Wali Songo pada umumnya, melainkan dengan caranya sendiri. Mengingat yang dihadapi bangsa lelembut Ratu Pantai Selatan, caranya lebih banyak menggunakan kekuatan tenaga dalam dan kesaktian ilmu gaib, ungkap Prof. Dr. Amin Syukur, MA, dosen IAIN di Semarang. Syekh Bela Belu memang terkenal wali yang cukup sakti sejak sebelum masuk Islam. Ia kalahnya hanya dengan Syekh Maulana Maghribi. Karena wali yang berjuluk Patas Angin itu lebih sakti darinya. Ia menyerah dan bersedia masuk Islam setelah menyatakan kalah adu kesaktian selama beberapa jam di Bukit Parangtritis, Yogya. Mengikuti Syekh Maulana Maghribi. Kemudian Syekh Maulana Maghribi memberikan tambahan ilmu kesaktian guna menghadapi para penyembah Ratu Kidul. Sebab penyembah Ratu Kidul juga memiliki kesaktian yang tinggi. Tidak bisa diislamkan dengan tabuhan menabuh gamelan dan menanggap wayang kulit. Namun harus dengan adu kesaktian yang tidak bisa dilihat dengan mata.
Boleh dibilang Syekh Bela Belu adalah wali yang mampu mengislamkan penduduk di wilayah pantai selatan. Yang penduduknya memeluk agama Islam pada saat Wali Songo banyak yang meninggal dunia. Waktu itu penduduk pantai utara sudah banyak yang masuk Islam. Namun penduduk di wilayah pantai selatan belum ada yang beragama Islam. Dalam menyebarkan agama Islam, Syekh Bela Belu dibantu oleh adiknya, Syekh Damaking. Hingga akhirnya wilayah pantai selatan, khususnya masyarakat pantai Parangtritis masuk Islam. Oleh karena itu, ketika Ki Gede Pemanahan membabat alas Mentauk di Yogyakarta tidak mengalami kesulitan. Karena dibantu masyarakat yang telah masuk Islam. Demikian pula dengan Danang Sutowijoyo ketika perang melawan Sultan Hadiwijoyo, Raja Pajang, dibantu oleh masyarakat Muslim yang berasal dari pantai Parangtritis yang telah masuk Islam. Maka dari itu Raja Mataram pertama itu berterima kasih kepada Syekh Bela Belu, seorang wali yang mampu mengislamkan masyarakat pantai utara Jawa. Setelah berhasil mengislamkan masyarakat wilayah Yogyakarta dan pantai Parangtritis, Syekh Bela Belu mengikuti perjalanan dakwah Syekh Maulana Maghribi ke daerah lain yang penduduknya belum memeluk agama Islam. Ia selalu mengikuti kemanapun Syekh Maulana Maghribi pergi berdakwah. Oleh karena itu, namanya disebut Syekh Bela Belu. Kini petilasannya dan tempat tinggalnya selalu diziarahi masyarakat Yogyakarta. Mereka bukan sekadar berziarah, tetapi membawa makanan nasi liwet. Karena selama hidupnya beliau konon suka sekali makan nasi ayam liwet, yaitu nasi yang dimasak dengan santan kelapa dan diisi daging ayam. Karenanya, peziarah yang doanya terkabul akan mengadakan syukuran dengan membuat kaos dahar, mempersembahkan makan berupa nasi liwet ayam ini. Selain itu, mereka juga biasanya menyumbang untuk dana perbaikan. Area makam di puncak perbukitan ini cukup luas, dan terlihat relatif rapi. Saya sempat berbincang dengan Kuncen, meski hanya sebentar. Namanya Ki Jumadi yang saat itu berusia 64 tahun. Ia mengatakan bahwa makam Syekh Bela Belu lazimnya ramai peziarah di setiap malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon, namun jauh lebih ramai pada malam 1 Syuro. Makam Syekh Bela Belu Parangtritis yang berada persis di tepi sebelah kiri jalan, jika pengunjung datang dari arah Yogyakarta. Dasar undakan menuju ke puncak perbukitan di mana makam berada terlihat di belakangnya. Kuncup bunga kuning dengan kelopak bunga hijau di puncak pilar gapura mungkin penanda bahwa yang empunya makam masih memiliki darah bangsawan.